Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, keluarga, GPDI LCAD Magelang. Kita berjumpa kembali dalam Renungan 79 pada hari ini. Mari kita akan sama-sama menyimak dan memperhatikan apa kata firman Tuhan yang akan Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan hari ini. Kita akan lanjutkan di dalam pembacaan sampai di dalam kitab Keluaran pasal 22 ayat 21 sampai 27. Saya akan membacakan dengan cepat. Keluaran 22 ayat 21 sampai 27. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pemalut kulitnya. Pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Puji Tuhan, dalam pembacaan kita pada hari ini, Tuhan memberikan peringatan bagaimanakah sikap kita atau pandangan kita terhadap orang-orang yang tidak mampu atau orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Saya memberikan tema firman Tuhan pada hari ini, yaitu tangan kasih. Kita memiliki Allah kita adalah Allah yang pengasih. Dikatakan dalam ayat 27 bagian yang terakhir tadi, bagaimanakah orang-orang yang tidak mampu, orang-orang miskin yang ada di antara kita atau ada di sekitar kita, mereka diperhatikan oleh Allah kita, diperhatikan oleh Allah yang adalah pengasih. Tangan kasih adalah alat untuk membagikan kasih Allah. Lalu siapakah tangan kasih itu? Kita adalah tangan-tangan kasih Allah yang mendapatkan kepercayaan untuk membagikan kasih Allah kepada orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar kita. Di ayat yang ke-27 tadi dikatakan Allah adalah pengasih. Dia adalah Allah yang memperhatikan orang-orang yang kurang mampu, orang-orang yang miskin. Lalu bagaimanakah kasih Tuhan itu bisa sampai kepada mereka? Maka diperlukan ada tangan-tangan kasih yang dapat memberikan saluran kasih Allah itu kepada mereka. Dan kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, maka sebagai tangan-tangan kasih Allah itu kita dipakai oleh Tuhan menjadi alat-alatnya Tuhan untuk berbagi kasih, untuk menyalurkan kasih Allah itu kepada mereka. Seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, di sana dikatakan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ciri khas hidup kita sebagai orang yang percaya, orang Kristen, pengikut Kristus adalah kita memiliki kasih, sebab Allah yang kita sembah adalah Allah kasih itu. Apa yang kita lakukan sebagai tangan kasihnya Allah? Di dalam ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22, di sana firman Tuhan memberikan pengajaran kepada kita, juga sebuah nasihat bagi kita, bahwa sebagai tangan kasihnya Allah, kita harus mengasihi mereka, jangan menindas mereka. Di mata dunia, orang yang kurang mampu atau orang-orang miskin terkadang dipandang dengan sebelah mata.
Terkadang mereka tidak mendapatkan perhatian, terkadang mereka tidak mendapatkan sesuatu yang seharusnya, atau bahkan disepelekan, dihina, dan lain sebagainya. Tetapi ketika Tuhan memperhadapkan, mendekatkan mereka atau menempatkan mereka ada di sekitar kita atau ada di tengah-tengah kita, maka kita sebagai tangan kasih-Nya Allah, kita harus dapat mengasihi mereka, tidak menindas mereka. Yang kedua, di ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26, sebagai tangan kasih kita harus memperhatikan mereka. Bentuk perhatian itu bermacam-macam sifatnya, ya. Nah, kemudian tetap di ayat yang ke-25 dan 26 yang bisa kita lakukan sebagai tangan kasih-Nya Allah adalah kita dapat mengurangi beban mereka dengan membantu apa yang dibutuhkan oleh mereka, namun yang sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Prinsip tangan kasih Allah adalah kalau kita mengasihi, maka kita mengasihi dengan tindakan, dengan perbuatan. Karena tangan berbicara tentang perbuatan, tentang apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan. Ketika Tuhan mempercayakan orang-orang yang kurang mampu atau orang-orang miskin yang ada di sekitar kita, maka sebagai tangan kasih Allah, maka kita harus berbuat, kita harus memiliki tindakan, memiliki perbuatan yang nyata. Seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18, di sana dikatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Tindakan perbuatan itu yang langsung terlihat, langsung nampak, sehingga itulah yang akan menjadi ciri khas kita sebagai orang yang percaya dan yang disebut sebagai tangan-tangan kasih Allah. Tindakan atau perbuatan yang nyata itu kita dapat melakukannya berupa kata-kata dorongan. Kalau kita melihat dalam situasi atau keadaan dalam pandemi ini, kita mungkin kan banyak orang yang perlu uang, perlu kekayaan atau perlu kebutuhan-kebutuhan gitu ya. Apakah kita juga yang mungkin dengan hal-hal yang pas-pasan kita bisa membantu mereka? Tetapi Bapak Ibu, tindakan atau perbuatan kita ketika kita mau memberikan tanda kasih kepada mereka tidak selalu berupa materi, tidak selalu berupa uang, namun kita bisa memberikan kata-kata dorongan, memberikan semangat, kita bisa mendoakan mereka seperti kalau kita di hari-hari ini kita diberikan bisa memakai kalender doa dan mendoakan siapa orang-orang yang Tuhan taruh sebagai beban doa kita yang ada dalam hati dan pikiran kita. Kita bisa mendoakan mereka supaya usahanya diberkati, supaya kebutuhannya dicukupkan oleh Tuhan. Ini adalah juga merupakan bentuk atau wujud tanda kasih atau perhatian kita kepada mereka yang membutuhkannya. Dan juga tidak salah apabila kita juga dapat memberikan berkat kalau itu kita bisa memberikannya. Yang jelas bahwa sesuai dengan kemampuan kita, kita bisa menolong, sedikit memberikan berkat kita kepada mereka ketika mereka membutuhkannya. Poin yang kedua, prinsip tangan kasih Allah adalah kita saat mengasihi, harus memberi dengan rela hati. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, di sana dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lakukan hal-hal yang baik itu karena dorongan hatimu, karena kesukaan hatimu, karena kita mau memberikannya dengan sukacita, bukan dengan paksaan. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Bahwa apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, perbuatan baik apa, perbuatan kasih kita ketika kita melakukan memberikannya kepada orang yang tepat, orang yang membutuhkan, lakukan saja seperti apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan sebagai tanda bahwa kita adalah tangan-tangan kasih-Nya Allah.
Ketika kita melakukannya, jangan melakukan perbuatan kasih itu dengan berpikir supaya saya mendapatkan sesuatu atau mendapatkan imbalan dan lain sebagainya. Tetapi segala perbuatan kasih kita, perbuatan baik kita, ketika kita melakukan untuk sesama, Tuhan pasti perhitungkan. Tuhan tidak pernah mau berhutang kepada kita. Kalau kita melakukan dengan sukacita, dengan kerelaan hati, Tuhan pasti memperhitungkannya. Seperti dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 40, di dalam ayat yang ke-40-nya di sana dikatakan bahwa barang siapa melakukannya kepada orang-orang yang paling hina, dia melakukannya untukku. Itu kata firman Tuhan. Jadi bahwa orang yang melakukannya karena mengasihi Tuhan, Tuhan menyediakan upah bagi mereka yang percaya. Efesus 4 ayat yang kedua. Dalam Efesus 4 ayat yang kedua, di sana dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kita tangan-tangan kasih Tuhan, mari kita tunjukkan kasih kita dalam hal membantu sesama kita, khususnya orang-orang yang kurang mampu, orang-orang miskin, orang-orang yang Tuhan taruh, yang ada di sekitar kita, yang ada di dekat kita, supaya kita pun memberkati mereka. Tuhan Yesus memberkati, mari kita akan sama-sama tundukkan kepala menerima firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, kami bersyukur, kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau, karena Engkau yang memakai kami menjadi saluran berkat, menjadikan kami sebagai tangan-tangan kasih-Nya Allah. Kiranya keluarga besar GPDI El Shaddai, mereka pun dipakai menjadi alatnya Tuhan yang besar, menjadi tangan-tangan kasih, menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, karena di dalam Engkau dan oleh darah-Mu, keluarga besar GPDI El Shaddai beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Mu yang Engkau limpahkan kepada keluarga GPDI El Shaddai dalam segala hikmat dan pengertian. Terima kasih. Kami bersyukur terima firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.